Seorang CEO muda sukses, Clarissa, merasa kosong di balik segala pencapaiannya. Namun, pertemuannya dengan Hendra, seorang pengantar makanan sederhana, mengubah segalanya. Bisakah Hendra mengajarkan Clarissa arti kebahagiaan sejati? Komentar di bawah, beri pendapatmu. Jangan lupa subscribe untuk cerita seru lainnya. Bagi yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota Jakarta, di sebuah gedung pencakar langit megah bernama Clarissa Group, ada seorang wanita muda bernama Clarissa Adinata. Usianya baru 28 tahun, namun kepemimpinannya sudah banyak diperbincangkan. Cantik, cerdas, dan sukses, Clarissa menjadi salah satu CEO muda yang paling disorot di dunia properti. Semua orang mengaguminya, mulai dari media sosial hingga kalangan pengusaha. Namun, di balik senyum manis dan penampilannya yang sempurna, Clarissa menyimpan kelelahan yang tak pernah tampak oleh siapapun. Hari itu, tubuhnya mulai terasa tidak enak. Pagi hari, pusing, pegal, dan tenggorokan sakit. Tapi seperti biasa, Clarissa menahan semuanya. Ia berpikir dalam hati, aku harus kuat, semua orang mengandalkanku. Saat tengah hari, rasa sakitnya semakin terasa. Ia berusaha membuka laporan penjualan bulan ini di laptop, namun pandangannya kabur dan matanya berputar. Dengan lemah, ia meraih ponsel dan mencoba menghubungi salah satu asistennya, berharap seseorang bisa membantunya. Tapi tak ada jawaban. Ternyata, kantor sedang sibuk dengan kedatangan investor penting. Semua orang lebih memikirkan cara menyenangkan tamu daripada memperhatikan keadaan Clarissa. Kehidupan seakan berjalan begitu cepat bagi semua orang di kantor, kecuali untuk Clarissa. Ia merasa seperti tak ada yang peduli. Aku selalu memastikan orang lain bahagia, mengutamakan kenyamanan mereka, tapi kenapa saat aku butuh seseorang, tak ada yang datang? Pikirnya dengan penuh kecewa. Saat perutnya mulai keroncongan, ia membuka aplikasi ojek online, mencoba memesan sesuatu untuk mengganjal perutnya yang kosong. Tanpa berpikir panjang, ia memesan pangsit rebus dari sebuah warung kecil dekat kantor. Pesanannya diterima oleh seorang pemuda bernama Hendra. Tanpa ia ketahui, hari itu akan menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Hendra, seorang pemuda sederhana yang tinggal di kontrakan kecil di belakang pasar tradisional, sehari-hari bekerja sebagai driver ojek online dan kadang mengantarkan pesanan makanan. Hendra punya sifat yang jarang dimiliki orang kota besar, perhatian dan tulus. Ketika menerima pesanan Clarissa, Hendra segera mengambil jaket hijaunya dan menuju warung pangsit. Tak seperti biasanya, kali ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda saat melihat alamat tujuan. Clarissa Group, lantai 25. Ada firasat aneh di dalam dirinya. Sesampainya di warung, ia sempat berbincang sebentar dengan pemilik warung, Ibu Sari, yang hanya mengangkat bahu dan berkata, "Oh, itu pasti buat gedung yang sering pesan. Biasanya mereka pesan pada jam-jam segini." Hendra pun segera mengambil pesanan dan melaju ke gedung Clarissa Group. Namun, saat ia tiba di lobi, resepsionis memberi arahan tanpa banyak bicara, menyuruhnya langsung menuju lantai 25. Keanehan mulai terasa, tapi Hendra hanya mengangguk dan melangkah ke arah lift. Saat pintu lift terbuka di lantai 25, Hendra terkejut melihat interior kantor yang begitu mewah. Ia berjalan perlahan, sungkan, dan berjalan menuju ruangan dengan papan nama Clarissa Putri Adinata, CEO. Saat ia mengetuk pintu, tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, namun masih tidak ada respons. Ragu, ia mencoba membuka pintu yang tidak terkunci. Apa yang ia lihat membuat dadanya tercekat. Clarissa tergeletak lemas di atas sofa panjang, wajahnya pucat dan napasnya terdengar berat. Di meja sampingnya ada botol air kosong dan ponsel yang sudah mati. Tanpa berpikir panjang, Hendra segera berlari menuju Clarissa dan memanggilnya, Mbak Clarissa." Clarissa perlahan membuka matanya, pandangannya kabur. Ia hanya bisa berbisik, "Air?" Dengan sigap, Hendra membukakan botol air dan membantunya minum. Setelah itu, Hendra membantu Clarissa duduk perlahan agar ia tidak pingsan lagi. Clarissa menatap Hendra dengan mata yang mulai jernih. Hati kecilnya tergetar, merasakan kehadiran seseorang yang peduli padanya di tengah kesibukannya. Dalam hatinya, ia merasa sesuatu yang berbeda. Di tengah dunia yang penuh ambisi dan tekanan,
Hendra hadir dengan ketulusan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, Clarissa tidak menyadari bahwa hari itu bukan hanya menyelamatkan hidupnya, tapi juga membuka lembaran baru dalam hidupnya yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Begitu juga bagi Hendra, langkah kecilnya untuk mengantarkan makanan akan membuka pintu takdir yang tak pernah ia duga. Hari itu, setelah pertemuannya dengan Hendra, Clarissa merasa dunia seakan berhenti sejenak. Tubuhnya yang semula terasa sangat lemah kini mulai sedikit pulih. Ia berbaring di sofa, mencoba mengumpulkan tenaga, sementara Hendra duduk di kursi tamu, menunggu tanpa berkata apa-apa. Keheningan di ruang CEO yang mewah itu terasa berbeda. Clarissa menatapnya, merasa aneh, tapi juga ada rasa lega yang mendalam. Hendra yang sederhana, dengan pakaian kasualnya, tidak tampak seperti sosok yang biasa berada di lingkungan mewah seperti ini. Tapi, yang lebih mengherankan bagi Clarissa adalah perasaan yang datang bersama kehadirannya. Tidak ada formalitas, tidak ada bisnis, hanya percakapan yang tulus dan perhatian tanpa pamrih. "Kenapa kamu mau menolong saya, Hendra?" tanya Clarissa dengan suara yang masih sedikit lemah. Hendra hanya tersenyum ramah. "Saya hanya tidak tega melihat orang kesulitan, Mbak. Kalau saya bisa bantu, kenapa tidak?" jawabnya dengan sederhana. Clarissa menatapnya lebih lama. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada orang yang peduli tanpa melihat apa yang bisa dia dapatkan dari situ. Di dunia yang selama ini penuh dengan perhitungan dan keuntungan, kehadiran Hendra terasa seperti angin segar. Tapi perasaan itu juga membuatnya bingung. Mengapa orang seperti Hendra, yang tak punya latar belakang besar, bisa memberi rasa tenang yang tidak ia temui dari banyak orang di sekelilingnya? Setelah makan pangsit sederhana yang Hendra siapkan dengan penuh perhatian, Clarissa mulai merasa sedikit lebih baik. Ia mengajak Hendra untuk berbicara lebih lama. "Apa kamu benar-benar tidak keberatan tinggal sebentar di sini, Hendra? Saya merasa sedikit lebih baik, dan saya ingin mengobrol," kata Clarissa dengan suara pelan. Hendra mengangguk dengan senyum yang tulus. "Tentu saja, Mbak. Saya tidak masalah," jawabnya dengan santai. Hari itu berlanjut dengan percakapan ringan yang tak biasa bagi Clarissa. Biasanya, ia hanya berbicara dengan orang-orang dalam lingkup bisnis, selalu terbatas pada tujuan, laporan, dan angka-angka. Tetapi dengan Hendra, ia merasa bisa berbicara tanpa tekanan, tanpa agenda. Mereka berbicara tentang kehidupan sederhana Hendra, pekerjaannya sebagai pengantar makanan, dan bagaimana ia menjalani hari-harinya yang penuh dengan tantangan di jalanan Jakarta. Sementara Clarissa, meskipun memiliki segalanya, merasa ada kekosongan yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Setelah beberapa waktu, Hendra mulai beranjak pamit. "Mbak, saya harus pergi. Semoga Mbak cepat sembuh," ujarnya dengan sopan, meskipun Clarissa tampak ingin lebih lama berbicara dengannya. Clarissa tersenyum tipis. "Terima kasih, Hendra. Kamu telah membantu saya lebih dari yang kamu kira." Begitu Hendra pergi, Clarissa kembali duduk di kursinya, memandangi jendela besar yang menghadap ke kota. Hatinya terasa lebih ringan, namun ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Mengapa setelah bertemu dengan Hendra, ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya yang selama ini ia abaikan? Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Hendra, Clarissa mulai merasakan perasaan aneh. Meskipun kesibukan kantor kembali menggulungnya, dan rapat demi rapat terus berlalu, pikirannya tetap teringat pada sosok sederhana yang membantu dirinya ketika ia jatuh sakit. Hendra, pemuda yang tinggal di kontrakan kecil dan bekerja sebagai ojek online, kini menjadi orang yang tidak bisa ia lupakan begitu saja. Hari itu, seperti biasa, Clarissa duduk di ruangannya yang besar, dikelilingi oleh laporan dan dokumen penting. Tapi hatinya kosong. Ia membuka aplikasi ojek online dan kembali memesan makanan yang sama, pangsit rebus dari warung yang sama yang Hendra antar. Tanpa banyak berpikir, ia menekan tombol pesan. Beberapa detik setelahnya, notifikasi muncul di ponselnya, pesanan diterima oleh Hendra. Clarissa tersenyum sendiri. Hatinya terasa lebih ringan. "Kenapa aku merasa seperti ini?" batinnya, mencoba memahami perasaan yang tidak biasa ini. Tapi ia tidak bisa mengabaikannya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi kehadiran Hendra seakan membawa semangat baru dalam hidupnya yang selama ini ia anggap biasa saja. Ketika pesanan tiba,
Hendra datang lagi ke lantai 25 Clarissa Group. Sesampainya di sana, ia lebih percaya diri. Tidak ada kecanggungan seperti pertama kali mereka bertemu. Clarissa menyambutnya dengan senyum hangat, dan Hendra hanya mengangguk dengan ramah. Pesanan pangsitnya sudah sampai, Mbak, katanya sambil tersenyum. Clarissa mengundangnya masuk. Masuk saja, Hendra. Mari kita ngobrol lagi, ajaknya. Kali ini, percakapan mereka mengalir lebih mudah. Clarissa mulai membuka diri, berbicara tentang tekanan yang ia rasakan di dunia bisnis, tentang bagaimana ia selalu dikelilingi orang yang hanya peduli dengan hasil dan pencapaian. Kadang aku iri sama orang-orang yang tidak perlu memikirkan target atau rapat-rapat besar. Hendra, ujarnya sambil memakan pangsit yang disiapkan Hendra. Hendra hanya tersenyum. Mbak, hidup saya memang sederhana, tapi saya juga punya tantangan sendiri. Setiap hari harus kerja keras untuk mendapatkan sedikit penghasilan. Tapi, ya, saya nikmati saja. Clarissa terdiam, merenung. Kata-kata Hendra terasa dalam, lebih dari yang ia bayangkan. Tapi hidupmu tampaknya lebih bebas, katanya pelan. Hari-hari berlalu, dan percakapan antara Clarissa dan Hendra semakin sering. Setiap kali Clarissa memesan makanan, ia berharap Hendra yang akan mengantarkannya. Tidak hanya karena makanan itu sendiri, tetapi lebih karena kehadiran Hendra yang memberikan rasa nyaman dan ketulusan yang sulit ia temui di tempat lain. Suatu sore, setelah makan siang yang sederhana, Clarissa duduk di ruangannya, menatap keluar jendela, merenung. Meskipun ia memiliki segala yang diinginkannya, karir yang sukses, penghargaan, dan uang, ada bagian dari dirinya yang terasa kosong. Ia mulai menyadari betapa kesepian dirinya, meski dikelilingi oleh banyak orang. Sementara itu, Hendra, meski sering mengantarkan makanan ke lantai 25, tetap merasa ada jarak. Ia tahu Clarissa adalah sosok yang luar biasa, tetapi ia juga tahu bahwa mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan, rasa nyaman yang ia rasakan ketika bersama Clarissa. Ia merasa dihargai, merasa tidak hanya dipandang sebagai pengantar makanan, tetapi sebagai seorang teman yang bisa diajak berbicara. Suatu hari, saat Hendra mengantarkan pesanan lagi, Clarissa memintanya untuk masuk. Mereka duduk bersama dan mulai berbincang lebih dalam tentang kehidupan masing-masing. Hendra mulai bercerita tentang kehidupannya yang penuh dengan perjuangan. Ia tak pernah merasakan kenyamanan seperti yang dimiliki Clarissa, tetapi ia selalu berusaha untuk tetap bertahan. Mbak, saya nggak punya banyak hal, cuma pekerjaan saya sebagai pengantar makanan. Tapi saya bahagia bisa berbicara dengan orang-orang baik. Seperti Mbak, kata Hendra dengan senyum tulus. Clarissa menatapnya, matanya sedikit berkaca-kaca. Kamu membuat aku merasa berbeda, Hendra. Aku merasa seperti kehilangan sesuatu yang penting selama ini, ujar Clarissa dengan suara pelan. Hendra hanya mengangguk, meskipun ia tidak tahu apa yang sebenarnya dirasakan oleh Clarissa. Namun, ia tahu bahwa hubungan mereka, meskipun sederhana, membawa perubahan besar dalam hidupnya. Seiring berjalannya waktu, Clarissa mulai merasakan bahwa pertemuan-pertemuan dengan Hendra membawa energi baru dalam hidupnya. Meskipun ia tetap menjalani rutinitas bisnisnya yang padat, setiap kali berbicara dengan Hendra, ia merasa ada ketenangan yang sebelumnya tidak ia temui. Hendra tidak mengharapkan sesuatu dari dirinya, tidak peduli pada status atau jabatan, hanya ada ketulusan dalam setiap kata-kata dan tindakannya. Namun, perubahan ini tidak berjalan tanpa tantangan. Beberapa waktu kemudian, gosip tentang kedekatan mereka mulai menyebar di kantor. Beberapa staf mulai berbicara di belakang, mempertanyakan profesionalisme Clarissa yang tampaknya semakin akrab dengan seorang pemuda sederhana. Hal ini mulai membuat Clarissa merasa tertekan. Ia merasa bingung, apakah yang ia lakukan benar, atau justru menempatkannya dalam posisi yang sulit. Clarissa berusaha mengabaikan gosip tersebut, tetapi semakin hari, tekanan itu semakin kuat. Bahkan, beberapa manajer mulai mempertanyakan keputusan-keputusan yang ia buat. Mereka merasa bahwa kedekatannya dengan Hendra dapat merusak citra perusahaan. Clarissa tahu bahwa orang-orang di sekitarnya mulai mencibir, namun ada satu hal yang ia pahami dengan jelas. Ia tidak bisa melupakan ketulusan yang ditunjukkan oleh Hendra, yang telah mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan dan orang-orang di sekitarnya. Suatu malam,
Setelah rapat yang melelahkan, Clarissa duduk di ruang kerjanya, merenung. Hendra yang biasanya datang untuk mengantarkan pesanan, kini jarang muncul. Ia tahu, di balik semua ketulusan Hendra, ada rasa ragu yang perlahan muncul. Clarissa mulai berpikir tentang masa depannya, tentang bagaimana ia harus memilih antara mempertahankan dunia yang ia bangun dengan keras atau mengikuti apa yang hatinya katakan. Namun, malam itu, Clarissa memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia membuka aplikasi ojek online di ponselnya dan memesan pangsit rebus lagi. Hatinya berdebar-debar. Apakah Hendra yang akan mengantarkannya lagi? Pikirnya, sambil menunggu notifikasi di ponselnya. Tak lama kemudian, pesanan diterima oleh Hendra. Clarissa merasa ada perasaan yang sulit dijelaskan ketika menerima notifikasi itu. Ia tahu bahwa pertemuan dengan Hendra bukan hanya soal makanan, melainkan tentang hubungan yang lebih dalam, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Saat Hendra tiba dan mengantarkan pesanannya ke lantai 25, Clarissa memintanya untuk masuk. Seperti biasa, mereka duduk bersama, berbicara tentang hal-hal kecil yang terasa sangat berarti. Namun, kali ini, Clarissa merasa ada sebuah perubahan besar yang harus ia buat. "Hendra," katanya, sambil menatapnya dengan penuh perhatian, "aku ingin kamu tahu, selama ini kamu telah mengajarkanku banyak hal. Tentang hidup, tentang apa artinya peduli tanpa pamrih. Aku merasa lebih hidup karena kamu." Hendra terdiam sejenak, tak tahu harus berkata apa. Ia hanya tersenyum. "Saya hanya berbuat apa yang saya rasa benar, Mbak." Clarissa menghela napas panjang. "Aku sadar, selama ini aku terlalu terfokus pada pencapaian. Aku melupakan hal-hal kecil yang benar-benar penting. Mungkin aku terlalu terjebak dalam dunia yang terlalu ambisius. Aku ingin membuat perubahan, Hendra. Tidak hanya untuk perusahaan ini, tapi untuk diriku sendiri." Hendra terkejut. Ia tidak menyangka bahwa kata-kata ini akan datang dari Clarissa, CEO muda yang sukses itu. "Mbak, saya cuma orang biasa. Tapi kalau kamu butuh teman, saya akan selalu ada." Clarissa tersenyum lembut, merasakan kehangatan dalam kata-kata Hendra. Ia tahu, meskipun dunia mereka sangat berbeda, ada satu kesamaan yang mengikat mereka, ketulusan. Dan kini, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Ia sudah menemukan sahabat sejati dalam sosok sederhana ini. Seiring berjalannya waktu, Clarissa mulai semakin dekat dengan Hendra. Setiap hari, ia merasa ada perubahan positif dalam hidupnya. Perusahaan yang dulunya menjadi pusat kehidupannya kini terasa berbeda. Ia lebih sering meluangkan waktu untuk berbicara dengan karyawan biasa, mendengarkan keluhan mereka, bahkan sesekali makan bersama di kantin, hal yang jarang ia lakukan sebelumnya. Namun, meskipun suasana hati Clarissa lebih ringan, tekanan dari orang-orang di sekitarnya semakin meningkat. Beberapa manajer di perusahaan mulai merasa tidak nyaman dengan kedekatannya dengan Hendra. Mereka menganggap hubungan tersebut bisa merusak citra perusahaan yang sudah terbangun dengan susah payah. Bahkan beberapa di antaranya secara terang-terangan mulai memberi komentar yang kurang menyenangkan. Suatu sore, setelah rapat yang penuh ketegangan, salah satu direktur senior, Pak Arman, mendekati Clarissa dengan wajah serius. "Bu Clarissa," katanya, "saya rasa kita harus berbicara. Ada banyak bisik-bisik di kantor tentang hubungan Anda dengan Hendra. Mungkin ini bukan hal yang profesional." Clarissa menatap Pak Arman, mencoba menahan emosi. "Pak Arman, saya menghargai pendapat Anda, tetapi saya rasa keputusan saya untuk dekat dengan Hendra adalah hak saya. Saya percaya bahwa seseorang yang tulus bisa membawa perubahan positif, bahkan di lingkungan kerja yang paling kaku sekalipun." Pak Arman menghela napas. "Saya paham, Bu, tetapi Anda harus hati-hati. Kadang-kadang, kedekatan pribadi bisa mengganggu profesionalisme, dan saya khawatir itu akan berdampak buruk bagi reputasi perusahaan." Clarissa menatapnya tajam, merasa semakin yakin dengan keputusan yang ia ambil. "Terima kasih atas masukannya, Pak Arman. Tetapi saya percaya bahwa perusahaan ini harus lebih dari sekadar angka dan target. Kita harus memperhatikan kesejahteraan karyawan dan kebahagiaan mereka, bukan hanya fokus pada profit." Pak Arman hanya mengangguk dan meninggalkan ruangannya. Clarissa tahu, ini baru awal dari ujian yang lebih besar.
Sehari setelah percakapan dengan Pak Arman, Clarissa duduk di ruang kerjanya, merenung. Ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil akan menimbulkan banyak perdebatan di kalangan manajer dan staf. Namun, satu hal yang tidak ia ragukan, keputusannya untuk menjaga hubungan tulus dengan Hendra adalah langkah yang benar. Ia memutuskan untuk mengadakan pertemuan besar dengan seluruh jajaran manajemen. Ia ingin menunjukkan bahwa ia tidak takut menghadapi tantangan, dan ia siap untuk memperjuangkan nilai-nilai yang ia yakini. Hari pertemuan tiba, dan seluruh karyawan berkumpul di auditorium perusahaan. Clarissa berdiri di depan mereka, memandang para direksi yang duduk di barisan depan dengan tatapan penuh perhatian. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. Selama bertahun-tahun, saya bekerja keras membesarkan perusahaan ini. Saya bangga dengan apa yang telah kita capai, kata Clarissa dengan suara yang tegas namun penuh emosi. Namun, ada satu hal yang saya sesali. Saya terlalu lama mengabaikan sisi manusiawi saya. Saya terlalu terfokus pada hasil dan keuntungan, dan saya lupa bahwa kesuksesan sejati adalah tentang bagaimana kita peduli pada sesama. Clarissa melangkah ke layar besar yang menampilkan grafik tentang kesejahteraan karyawan dan tingkat turnover yang tinggi. Perusahaan ini tidak hanya soal angka dan grafik. Ini tentang kita, manusia di dalamnya. Saya ingin membuat perubahan, dan saya ingin kita semua bersama-sama mencapainya. Clarissa melihat beberapa wajah terkejut, namun ia melanjutkan. Saya tidak menyesal mengajak Hendra untuk masuk ke dalam kehidupan saya dan perusahaan ini. Ia adalah pengingat bagi saya bahwa terkadang kita perlu melihat dunia dengan mata yang lebih sederhana. Kita perlu mendengar suara-suara yang sering kita abaikan. Beberapa manajer mulai saling berpandangan, merasa terkejut dengan keberanian Clarissa. Namun, di tengah kebingungannya, ada juga yang mulai merasa tersentuh oleh kata-katanya. Clarissa menoleh ke belakang, mengarahkan pandangannya pada Hendra yang duduk di pojok ruangan, dengan wajah penuh rasa hormat. Hendra akan membantu saya menjalankan beberapa program baru di perusahaan ini. Program yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada kebahagiaan dan kesejahteraan kita semua. Hendra, yang semula hanya seorang pengantar makanan, kini menjadi bagian dari perubahan besar yang sedang terjadi di perusahaan besar itu. Setelah pengumuman tersebut, suasana di kantor mulai berubah. Gosip dan komentar sinis perlahan menghilang, meskipun masih ada yang meragukan keputusan Clarissa. Namun, perubahan itu terasa nyata. Karyawan merasa lebih dihargai, lebih diperhatikan, dan mereka mulai merasa bahwa perusahaan ini bukan hanya tempat bekerja, tetapi juga tempat yang peduli pada mereka sebagai individu. Clarissa mulai lebih sering turun ke bawah, mengunjungi karyawan biasa, makan di kantin bersama mereka, dan berbicara dengan mereka tanpa ada batasan. Di sisi lain, Hendra, yang kini menjadi penghubung antara perusahaan dan masyarakat sekitar, merasa semakin dihargai. Ia tidak hanya menjadi pengantar makanan, tetapi juga sosok yang memberi semangat baru bagi karyawan dan lingkungan kantor. Kehadiran Hendra dalam kehidupan Clarissa membawa perubahan yang luar biasa. Tidak hanya di perusahaan, tetapi juga dalam kehidupan pribadi Clarissa. Ia merasa lebih hidup, lebih manusiawi, dan lebih peduli pada orang lain. Sementara itu, Hendra merasa lebih dihargai, tidak hanya karena pekerjaannya, tetapi karena ia bisa memberikan sesuatu yang lebih besar, ketulusan dan perhatian. Namun, meskipun semuanya mulai membaik, Clarissa dan Hendra tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Banyak tantangan yang menanti, dan mereka harus siap menghadapinya bersama. Dengan tekad yang lebih kuat, mereka melangkah maju, mengetahui bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang tulus. Hari-hari di kantor Clarissa Group kini terasa berbeda. Meskipun perubahan yang dimulai Clarissa bersama Hendra membawa suasana yang lebih baik, tetap saja ada tantangan yang datang. Beberapa manajer yang sebelumnya tidak menyetujui kedekatan mereka mulai memperlihatkan sikap lebih dingin. Bahkan beberapa dari mereka secara terbuka mengkritik keputusan Clarissa yang membawa Hendra ke dalam dunia perusahaan. Namun, Clarissa tidak mudah terpengaruh. Ia tahu bahwa keberaniannya untuk membuat perubahan lebih besar dari sekadar mempertahankan status quo yang sudah ada. Meskipun ada banyak tekanan, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Setiap kali ia merasa tertekan, ia tahu ada Hendra yang selalu mendukungnya, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Suatu hari,
Saat rapat mingguan yang penuh ketegangan, Clarissa mengajak Hendra untuk duduk di pojok ruangan. Ia ingin mendengarkan pendapat Hendra tentang apa yang terjadi di rapat. Hendra, meskipun tidak mengerti banyak tentang angka-angka atau strategi bisnis yang dibahas, selalu bisa melihat sesuatu yang lain, kejujuran dalam setiap pembicaraan. Dan itu, bagi Clarissa, sangat berarti. Mas Hendra, kata Clarissa setelah rapat usai, apa yang kamu rasakan tadi? Ada yang menarik atau tidak biasa menurutmu? Hendra berpikir sejenak, lalu menjawab dengan sederhana, Mbak, saya nggak ngerti soal angka-angka itu, tapi tadi saya lihat ada yang bicara cuma untuk terlihat bagus, dan ada yang bicaranya dari hati. Yang mana menurut Mbak? Clarissa terdiam sejenak, merenung. Hendra memang tidak tahu banyak tentang bisnis, tapi ia selalu bisa melihat sisi lain dari setiap pertemuan. Kamu benar, kata Clarissa akhirnya. Terkadang, kita terlalu fokus pada angka dan lupa bahwa di balik semua itu, yang terpenting adalah ketulusan dan niat. Hendra tersenyum mendengar kata-kata Clarissa. Ia tahu, meskipun dunia mereka berbeda, mereka bisa saling mengisi dan belajar dari satu sama lain. Clarissa, yang dulu merasa terkurung dalam dunia yang penuh tekanan, kini merasa lebih bebas dan lebih manusiawi. Sementara itu, Hendra yang dulu hanya seorang pemuda sederhana kini merasa dihargai dan diterima. Seiring berjalannya waktu, Clarissa semakin percaya diri dengan pilihannya. Meskipun ada tantangan dari pihak luar, ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk perusahaan dan karyawan yang sudah lama ia pimpin. Di sisi lain, Hendra terus berkembang. Ia bukan lagi hanya seorang pengantar makanan, tetapi sudah menjadi bagian dari tim yang membawa semangat baru ke dalam perusahaan. Hari itu, Clarissa memutuskan untuk mengajak Hendra turun ke kantin karyawan, seperti yang ia lakukan beberapa kali sebelumnya. Kali ini, suasana terasa berbeda. Karyawan yang biasanya tidak berani berbicara dengan atasannya kini, mulai mendekati Clarissa dengan lebih santai. Mereka berbicara tentang kehidupan, pekerjaan, dan bahkan berbagi cerita tentang bagaimana perubahan yang dilakukan Clarissa memengaruhi mereka. Sementara itu, Hendra merasa bahagia. Ia melihat Clarissa, CEO muda yang sangat dihormati, kini lebih sering berbicara dengan karyawan biasa tanpa rasa canggung. Ia tahu bahwa kehadiran Clarissa di kantin, di antara karyawan, bukan hanya soal makan bersama, tetapi lebih kepada upaya untuk menciptakan rasa kebersamaan yang selama ini hilang. Clarissa tersenyum saat ia melihat reaksi karyawan yang semakin terbuka. Terkadang, kita terlalu sibuk dengan pekerjaan dan target yang harus dicapai. Tapi kita lupa bahwa yang paling penting adalah manusia yang ada di sekitar kita. Hanya dengan saling mendukung kita bisa mencapai tujuan bersama, katanya sambil menikmati makan siangnya. Hendra hanya mengangguk, merasa bangga bisa menjadi bagian dari perubahan besar yang terjadi di perusahaan tersebut. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Ada lebih banyak tantangan yang menanti mereka, lebih banyak hambatan yang harus dilalui. Beberapa minggu setelah perubahan tersebut, Clarissa menerima kabar yang tidak menyenangkan. Beberapa direksi mulai memberi tekanan lebih besar, mempertanyakan keputusan-keputusan yang telah ia ambil. Bahkan, mereka menuntut agar Clarissa mengatur ulang beberapa kebijakan yang lebih berfokus pada kesejahteraan karyawan, kembali menekankan target dan profit. Clarissa merasa terpojok. Selama ini, ia berusaha mengutamakan kesejahteraan orang-orang di sekitarnya, tetapi ternyata banyak yang masih menganggap bahwa keuntungan adalah segalanya. Di sisi lain, Hendra yang selalu mendukungnya mulai merasa khawatir. Ia tahu Clarissa tertekan, dan ia merasa tak tahu apa yang bisa ia lakukan untuk membantu. Namun, Clarissa tak gentar. Ia tahu bahwa yang ia lakukan benar, dan jika itu membuat beberapa orang di perusahaannya tidak senang, ia tidak bisa membiarkannya mengubah pendiriannya. Di ruangannya yang sepi, Clarissa menatap jendela besar, melihat dunia Jakarta yang sibuk dan penuh dengan orang-orang yang berlalu lalang. Aku harus bertahan, pikirnya. Aku harus tetap teguh pada apa yang aku percayai. Hari itu juga, Clarissa memanggil Hendra untuk berbicara. Hendra, katanya dengan suara rendah, aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku harus melawan tekanan ini. Aku ingin membuat perubahan yang berarti. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua orang yang bekerja di sini. Hendra menatapnya dengan penuh perhatian.
lalu berkata, "Mbak, saya tahu kamu bisa melewati semua ini. Kamu tidak sendirian, aku ada di sini." Clarissa tersenyum tipis. "Terima kasih, Hendra. Tanpamu, aku tidak tahu apakah aku akan bisa bertahan." Dengan dukungan Hendra, Clarissa merasa lebih kuat. Ia tahu bahwa bersama-sama, mereka bisa menghadapi semua tantangan yang datang, dan membawa perubahan yang tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga pada hidup mereka yang semakin bermakna. Tekanan dari direksi semakin meningkat. Clarissa merasa berada di persimpangan jalan yang berat. Banyak pihak yang mempertanyakan kebijakannya, terutama setelah ia mengangkat isu kesejahteraan karyawan sebagai prioritas utama. Sebagian besar direksi hanya peduli pada angka dan target, yang menurut mereka adalah tolok ukur utama kesuksesan perusahaan. Clarissa tahu bahwa untuk mewujudkan visinya, ia harus menghadapi tantangan ini dengan tegas. Hari itu, saat rapat mingguan diadakan, Clarissa memutuskan untuk berbicara langsung kepada para direksi. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhir untuk menunjukkan keyakinannya pada perubahan yang telah ia mulai. Ketika rapat dimulai, suasana terasa tegang. Semua mata tertuju pada Clarissa, menunggu apa yang akan ia katakan. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri, dan mulai berbicara dengan suara yang penuh keyakinan. "Saya tahu banyak dari kalian merasa bahwa saya telah keluar dari jalur yang biasa. Saya tahu banyak yang menganggap bahwa fokus kita hanya harus pada angka dan profit. Tapi, saya percaya bahwa perusahaan yang besar adalah perusahaan yang peduli pada orang-orang di dalamnya," kata Clarissa, suaranya tegas dan penuh semangat. Clarissa melanjutkan, "Ini bukan hanya tentang target dan angka, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai perusahaan bisa memberikan ruang bagi setiap orang untuk berkembang, merasa dihargai, dan menjadi bagian dari tujuan bersama. Ketika orang merasa dihargai, mereka akan memberikan yang terbaik, bukan hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk diri mereka sendiri." Beberapa direksi terlihat terdiam, dan beberapa bahkan tampak tersentuh oleh kata-kata Clarissa. Namun, tidak sedikit yang masih tampak skeptis. Pak Arman, direktur senior yang selalu mengkritik keputusan Clarissa, membuka mulutnya dengan nada skeptis. "Bu Clarissa, saya mengerti apa yang Anda katakan, tapi kita berada di dunia yang kompetitif. Kalau kita hanya berfokus pada kesejahteraan karyawan, bagaimana kita bisa tetap menjadi yang terdepan? Bagaimana kita bisa memenangkan persaingan?" Clarissa menatap Pak Arman dengan tegas. "Pak Arman, saya tahu ini bukan hal yang mudah. Tetapi jika kita terus mengukur kesuksesan hanya dengan keuntungan, kita akan kehilangan hal yang jauh lebih penting, kesehatan mental dan kebahagiaan karyawan. Keberhasilan perusahaan tidak hanya bisa diukur dengan angka, tetapi juga dengan seberapa baik kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung bagi semua orang yang bekerja di dalamnya." Di ruang rapat yang hening itu, Clarissa merasa ada sesuatu yang mulai berubah. Meskipun ada yang tetap skeptis, ia bisa merasakan bahwa kata-katanya mulai menyentuh hati mereka. "Saya tidak ingin menjadi CEO yang hanya dilihat dari keberhasilan finansial. Saya ingin menjadi CEO yang bisa membuat perusahaan ini menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang yang ada di sini," ujarnya. Clarissa menatap para direksi satu persatu, berharap kata-katanya bisa menyentuh mereka. Namun, saat itu juga, ia merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Meskipun tidak semua orang akan menyetujui pandangannya, ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah benar. Setelah rapat selesai, Clarissa meninggalkan ruang rapat dengan langkah yang lebih ringan. Meskipun beberapa pendapat masih bertentangan, ia merasa telah melakukan yang terbaik untuk perusahaan dan karyawannya. Kini, ia lebih yakin dengan visinya untuk membawa perubahan. Di luar ruangan, Hendra menunggunya. Ia melihat Clarissa keluar dengan wajah yang lebih tenang, meskipun masih ada tanda-tanda kelelahan. Hendra tersenyum padanya. "Mbak, kamu hebat," katanya dengan tulus. Clarissa hanya tersenyum, meski rasa lelah mulai menyelimuti dirinya. "Terima kasih, Hendra, tapi ini baru permulaan. Aku harus tetap bertahan dan membuktikan bahwa aku benar." Setelah rapat besar itu, Clarissa semakin sering berbicara dengan Hendra. Ia merasa bahwa pertemuan-pertemuan kecil mereka telah membantu dirinya melihat hidup dari perspektif yang lebih sederhana, tanpa beban formalitas yang selama ini ia rasakan. Hendra tidak pernah meminta apapun, hanya selalu ada ketika ia butuh seseorang untuk berbicara.
Suatu sore, Clarissa mengajak Hendra untuk makan malam bersama. Malam ini, kita makan di luar saja. Aku butuh sedikit waktu untuk diri sendiri, katanya, sambil menyarankan mereka pergi ke restoran yang tidak terlalu ramai. Hendra mengangguk, senang karena bisa menghabiskan waktu dengan Clarissa tanpa interupsi dari pekerjaan atau tekanan kantor. Di restoran yang sederhana, mereka duduk berdua, berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, keluarga, dan tentu saja, tentang pekerjaan. Clarissa mulai merasa lebih santai dan menikmati percakapan tanpa harus merasa terikat dengan status atau jabatan. Kadang aku merasa begitu tertekan, Hendra, kata Clarissa setelah beberapa saat hening. Aku terjebak dalam dunia yang penuh target dan ambisi. Tapi, waktu aku bersama kamu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku merasa manusiawi lagi. Hendra tersenyum dan mengangkat gelasnya. Mbak, dunia ini memang penuh tekanan. Tapi kalau kita lupa untuk menjadi manusia, kita malah bisa kehilangan segalanya. Tidak ada yang lebih penting dari menjadi diri sendiri. Clarissa menatapnya, terdiam sejenak. Ia merasa ada kedamaian dalam kata-kata Hendra, sesuatu yang sudah lama hilang dalam hidupnya yang penuh dengan ambisi. Terima kasih, Hendra. Kamu benar-benar mengajarkanku untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Malam itu, Clarissa merasa lebih ringan. Ia tahu, meskipun banyak tantangan yang menanti, ia tidak sendirian. Dengan dukungan Hendra, ia merasa bisa melewati semuanya. Mereka tidak hanya bekerja bersama, tetapi juga berbagi perjalanan hidup yang penuh dengan pelajaran dan perubahan. Setelah makan malam itu, Clarissa merasa ada kelegaan yang dalam-dalam dirinya. Meski dunia sekitarnya penuh dengan ketegangan, ia menemukan kenyamanan dalam kehadiran Hendra. Namun, tantangan yang ia hadapi belum berakhir. Tekanan dari direksi semakin berat, dan beberapa karyawan yang sebelumnya mendukungnya kini mulai ragu. Suatu pagi, Clarissa duduk di ruang kerjanya, menatap layar komputer dengan mata yang terasa berat. Semua keputusan yang telah ia buat, meskipun didorong oleh keyakinan untuk menciptakan perubahan positif, mulai dipertanyakan oleh orang-orang yang dulunya ia anggap sebagai sekutu. Beberapa bahkan mulai melontarkan komentar yang tidak menyenangkan, menganggapnya terlalu idealis dan mengabaikan kenyataan dunia bisnis yang keras. Pagi itu, Pak Arman kembali datang dengan ekspresi yang serius. Bu Clarissa, saya rasa kita perlu berbicara lagi. Beberapa orang mulai khawatir tentang keputusan Anda. Ini sudah mulai mempengaruhi performa kita, katanya dengan nada yang penuh tekanan. Clarissa menatap Pak Arman, mencoba menahan amarah yang mulai muncul. Pak Arman, saya tahu ini tidak mudah. Tapi jika kita terus memprioritaskan angka dan keuntungan, kita akan mengorbankan yang lebih penting, kesejahteraan orang-orang yang bekerja di sini. Tanpa mereka, perusahaan ini tidak akan ada artinya. Pak Arman menggelengkan kepala, masih dengan tatapan yang skeptis. Saya paham, Bu. Tapi kalau kita terus mengikuti jalan yang Anda pilih, kita bisa kehilangan segalanya. Ini tentang bertahan hidup di dunia yang penuh persaingan. Clarissa merasa terjebak. Di satu sisi, ia ingin menjaga prinsipnya, tetapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa jika perusahaan ini gagal, banyak orang akan kehilangan pekerjaan, termasuk orang-orang yang ia pedulikan. Namun, ia tidak bisa mengorbankan nilai-nilai yang telah ia yakini. Mungkin saya harus melihat ini dari perspektif yang berbeda, kata Clarissa dengan suara pelan, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tapi saya tidak bisa berubah begitu saja hanya untuk mengikuti keinginan orang lain. Saya percaya bahwa manusia lebih penting daripada angka. Dan saya akan terus berjuang untuk itu. Pak Arman tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mengangguk, meninggalkan Clarissa dengan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Setelah percakapan itu, Clarissa merasa tertekan. Rasa bingung dan cemas mulai menguasai dirinya. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar, yang mungkin akan menentukan masa depan perusahaan ini. Apakah ia akan tetap teguh pada pendiriannya, atau akankah ia menyerah pada tekanan yang semakin besar? Hari-hari berikutnya, Clarissa semakin terperangah oleh tekanan yang datang dari semua arah. Semakin banyak orang yang mulai mempertanyakan keputusan-keputusannya, dan semakin sulit baginya untuk tetap bertahan dengan visinya. Meski ia merasa keyakinannya diuji, ada satu hal yang membuatnya tidak ingin menyerah.
hubungan yang ia bangun dengan Hendra. Suatu malam, setelah seharian penuh dengan rapat dan diskusi yang melelahkan, Clarissa kembali ke ruangannya. Ia merasa sangat lelah, bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Hendra, yang selalu datang untuk mengantarkan makanan dan berbicara dengannya, mengetuk pintu dan masuk ke ruangannya. "Mbak, kamu kelihatan lelah," kata Hendra, terlihat cemas. "Ada apa? Kenapa wajahmu seperti itu?" Clarissa memaksakan senyuman, meskipun ia tahu dirinya tak bisa menyembunyikan perasaan yang sedang menggelora. "Aku cuma merasa terjebak, Hendra," katanya pelan. "Ada begitu banyak tekanan di sekitarku, dan aku merasa aku mulai kehilangan arah. Semua orang mengharapkan aku untuk mengikuti cara mereka, tapi aku tidak tahu apakah itu yang benar." Hendra duduk di kursi di depan meja Clarissa, menatapnya dengan penuh perhatian. "Mbak, kadang kita memang harus memilih jalan yang lebih sulit untuk mencapai yang benar. Tapi, apa yang menurutmu benar, itulah yang harus kamu pertahankan. Mungkin orang lain tidak mengerti sekarang, tapi suatu hari nanti mereka akan tahu." Clarissa terdiam sejenak, meresapi kata-kata Hendra. Mungkin inilah yang ia butuhkan. Seseorang yang tidak peduli pada kekayaan atau status, tetapi hanya peduli pada kebenaran dan ketulusan. "Terima kasih, Hendra," katanya, suaranya mulai lebih tenang. "Aku akan berusaha bertahan. Aku harus memutuskan apakah aku akan mengikuti jalan yang sudah digariskan orang lain, atau tetap pada apa yang aku yakini." Malam itu, Clarissa merasa lebih kuat. Ia tahu bahwa ia harus membuat pilihan besar, dan meskipun jalan yang ia pilih tidak mudah, ia merasa bahwa ia tidak bisa mundur. Dengan dukungan Hendra, ia merasa siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Beberapa minggu setelah percakapan tersebut, Clarissa mengambil keputusan besar. Ia tahu bahwa untuk mempertahankan visinya tentang kesejahteraan karyawan dan perubahan positif di perusahaan, ia harus melakukan sesuatu yang drastis. Ia memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan seluruh manajer dan staf, untuk memperkenalkan perubahan besar yang akan segera terjadi. Saat pertemuan dimulai, Clarissa berdiri di depan karyawan dengan penuh keyakinan. "Saya tahu banyak dari kalian merasa ragu dan bingung dengan beberapa keputusan yang telah saya buat. Tapi saya ingin kalian tahu, perubahan ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang kita semua. Tentang menciptakan tempat kerja yang sehat, tempat kita bisa tumbuh bersama." Ia melanjutkan, "Saya ingin membuat perubahan yang lebih besar di perusahaan ini. Kita akan mulai lebih fokus pada kesejahteraan karyawan, keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi, dan tentunya, kita akan terus berkembang sebagai perusahaan yang peduli pada orang-orang di dalamnya." Clarissa bisa melihat ekspresi para karyawan mulai berubah. Beberapa tampak tersentuh, sementara yang lain masih terlihat skeptis. Namun, ia tahu bahwa langkah ini adalah langkah yang benar. "Saya tahu perubahan ini tidak mudah, tetapi saya percaya kita bisa melakukannya. Saya ingin semua orang merasa dihargai dan dipedulikan, tidak hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai manusia. Dan untuk itu, saya membutuhkan dukungan kalian semua." Di tengah kerumunan, Hendra yang ada di sana untuk mendukung Clarissa, tersenyum. Ia tahu, meskipun dunia mereka berbeda, mereka saling belajar dan mendukung. Clarissa, yang dulu merasa kesepian di puncak kesuksesan, kini merasa lebih hidup. Ia tidak lagi sendirian. Kini, ia punya teman sejati yang selalu ada, bahkan saat dunia terasa berat. Dengan langkah yang lebih tegap, Clarissa melangkah maju, siap menghadapi dunia baru yang penuh dengan tantangan dan kesempatan. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, ia tahu bahwa perubahan yang ia impikan sudah dekat, dan ia tidak akan pernah menyerah. Tidak sekarang, tidak pernah. Keputusan yang diambil Clarissa untuk memperkenalkan perubahan besar di perusahaan mulai menunjukkan dampaknya. Meskipun beberapa karyawan dan manajer mulai mendukung, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Beberapa dari mereka yang awalnya skeptis mulai merasa terancam oleh perubahan yang dibawa Clarissa. Banyak dari mereka yang sudah terbiasa dengan cara lama, dengan fokus pada target dan profit, dan mereka khawatir perubahan ini akan merusak sistem yang sudah berjalan. Namun, Clarissa tahu bahwa perubahan tidak pernah mudah. Setiap langkah yang ia ambil kini didorong oleh keyakinan bahwa perusahaan harus lebih dari sekadar mesin pencetak uang.
Ia ingin perusahaan ini menjadi tempat yang memberikan kesejahteraan kepada setiap orang yang ada di dalamnya, tempat di mana setiap karyawan bisa merasa dihargai dan dihormati. Suatu sore, setelah rapat besar dengan manajemen, Clarissa kembali merasa tertekan. Banyak keputusan yang dipertanyakan, banyak suara yang meragukan arah yang ia pilih. Namun, setiap kali rasa cemas itu datang, ia selalu ingat pada percakapan dengan Hendra. Kata-katanya yang tulus dan penuh pengertian memberi Clarissa kekuatan untuk terus melangkah maju. Malam itu, Clarissa mengundang Hendra ke ruangannya setelah jam kerja. "Hendra, aku merasa seperti berada di ujung jurang. Semua yang aku percayai dipertanyakan. Aku merasa tidak dihargai oleh beberapa orang di sekitar aku," kata Clarissa, suaranya pelan namun penuh keputusasaan. Hendra, yang telah menjadi teman sejati bagi Clarissa, duduk di depannya, menatapnya dengan penuh perhatian. "Mbak, kadang kita harus melewati badai sebelum bisa melihat pelangi. Kalau kamu percaya pada perubahan yang kamu bawa, teruslah berjuang. Dunia memang tidak mudah, tapi kamu sudah berada di jalur yang benar." Clarissa menatap Hendra, merasa ada kehangatan dalam kata-kata tersebut. Ia tahu bahwa meskipun dunia di sekitarnya penuh dengan keraguan dan tekanan, Hendra selalu ada di sisinya, memberi dukungan tanpa syarat. "Terima kasih, Hendra," jawab Clarissa, merasa lebih tenang. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku tahu aku tidak sendirian. Itu sudah cukup membuatku kuat." Dengan tekad baru, Clarissa kembali bangkit. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Ia tidak akan mundur hanya karena ada orang yang tidak setuju dengan visinya. Hari-hari berlalu, dan meskipun tantangan masih terus datang, perubahan yang dilakukan Clarissa mulai membuahkan hasil. Karyawan yang dulu merasa tertekan kini mulai merasakan dampak positif dari kebijakan baru yang diterapkan. Tingkat kepuasan kerja meningkat, turnover karyawan menurun, dan ada perubahan signifikan dalam cara karyawan berinteraksi satu sama lain. Suasana di kantor menjadi lebih hangat, lebih terbuka, dan lebih manusiawi. Clarissa mulai lebih sering terlibat dalam kegiatan sosial perusahaan, mendengarkan keluhan karyawan, dan memberi mereka ruang untuk berbicara tanpa rasa takut. Meskipun beberapa manajer masih skeptis, semakin banyak orang yang mulai melihat bahwa perubahan ini membawa hasil yang nyata. Karyawan merasa lebih dihargai, dan itu membuat mereka lebih produktif dan lebih bahagia di tempat kerja. Pada suatu hari, Clarissa mengadakan pertemuan besar dengan seluruh staf. Ia ingin berbagi hasil dari perubahan yang telah dilakukan, serta mendengarkan pendapat mereka tentang bagaimana perusahaan bisa terus berkembang. "Teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala usaha dan dedikasi kalian. Kita telah melalui banyak hal bersama, dan perubahan yang kita lakukan mulai menunjukkan hasil yang positif," kata Clarissa dengan suara penuh rasa terima kasih. "Namun, perjalanan kita belum selesai. Kita masih punya banyak tantangan di depan, dan saya membutuhkan dukungan kalian semua untuk terus maju." Beberapa staf, yang dulu skeptis dengan keputusan Clarissa, mulai memberikan pujian. "Saya tidak pernah merasa begitu dihargai di tempat kerja sebelumnya," kata salah satu karyawan. "Saya bisa merasa perbedaan sejak perubahan dimulai. Ini adalah tempat yang lebih baik untuk bekerja." Clarissa tersenyum mendengar kata-kata tersebut. Ia tahu bahwa meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, ia telah memulai sesuatu yang benar-benar berarti. Ia tidak hanya membawa perubahan di perusahaan, tetapi juga mengubah cara karyawan melihat tempat kerja mereka. Namun, Clarissa juga tahu bahwa perubahan ini adalah sebuah proses yang panjang. Meskipun hasilnya mulai terlihat, ada banyak hal yang harus terus diperbaiki dan ditingkatkan. Tetapi yang lebih penting adalah ia sudah memulai langkah yang tepat, dan ia tahu bahwa dengan dukungan orang-orang seperti Hendra, ia akan bisa mengatasi segala halangan yang datang. Seiring berjalannya waktu, Clarissa dan Hendra semakin dekat. Tidak hanya sebagai rekan kerja, tetapi sebagai sahabat sejati. Mereka mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama di luar kantor, berbicara tentang kehidupan, berbagi cerita, dan saling mendukung. Clarissa merasa bahwa Hendra bukan hanya orang yang membantunya mengatasi tantangan di dunia bisnis, tetapi juga seseorang yang mengajarkan dirinya untuk